Selamat pagi dan selamat bertemu kembali dalam pelajaran sejarah Indonesia. Sejarah Indonesia kita kali ini melanjutkan materi kita minggu lalu, di mana minggu lalu kita sudah membahas yaitu ekonomi perang. Nah, kali ini yang menjadi tujuan pembelajaran kita adalah kalian mampu memahami yang pertama pengerahan Romusa, kemudian yang kedua bagaimana dampak dari kebijakan dan tindakan Jepang tersebut, dan yang ketiga itu adalah perang melawan tirani Jepang. Nah, ibu ingatkan kembali, tirani itu sama dengan kekejaman. Nah, berarti perang melawan kekejaman Jepang. Nah, topik yang pertama itu adalah pengerahan Romusa. Nah, tentunya untuk menopang perang Asia Timur Raya, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia. Nah, itu adalah yang dinamakan Romusa. Nah, dipekerjakan di mana? Yaitu di lingkungan pembangunan kubu-kubu pertahanan, jalan raya, lapangan udara. Nah, awalnya rakyat Indonesia itu dipekerjakan di Pulau Jawa. Kemudian mulai dibentuklah Romusa di kota-kota sebagai sarana propaganda. Desa-desa diwajibkan untuk menyiapkan sejumlah tenaga kerja yang panitia pengarahan tersebut disebut Romu Yokai. Nah, itu pada setiap daerah. Nah, kemudian pada umumnya rakyat yang dijadikan Romusa itu yang bertenaga kasar, hanya sukarela dan sifatnya sementara. Pegawai Romusa sukarela terdiri atas pegawai yang tidak digaji selama 1 minggu di suatu tempat penting. Tetapi karena kebutuhan yang terus meningkat di seluruh kawasan Asia Tenggara, yang awalnya sukarela diubah oleh Jepang menjadi keharusan dan paksaan. Intinya bahwa Romusa ini yang awalnya itu seperti yang sudah kita ketahui pada topik yang sebelumnya itu, kita sudah membahas bahwa sebutan bangsa Indonesia terhadap Jepang itu adalah saudara tua. Nah, mereka itu pastinya mengeluarkan Jepang itu yang dianggap sebagai saudara tua. Nah, jadi Romusa ini dilakukan pertama sekali itu awalnya adalah sukarela, namun lama-kelamaan karena bertambahnya seperti yang sudah dikatakan, sudah memenuhi kebutuhan yang terus meningkat di seluruh kawasan Asia Tenggara, di mana pada waktu itu Jepang itu melakukan perang. Nah, maka rakyat Indonesia itu digunakan sebagai tenaga kerja yang harus dan paksaan. Itulah yang dimaksud dengan Romusa itu tadi. Nah, kemudian bagaimana yang dialami oleh bangsa Indonesia, yaitu diperlakukan tidak senonoh, dipaksa bekerja dari pagi sampai petang tanpa makan dan pelayanan yang cukup. Nah, itulah yang dialami bangsa Indonesia pada saat itu, khususnya Romusa ini. Nah, kemudian kesehatan mereka itu mulai tak terurus, banyak diantara jatuh sakit dan mati kelaparan. Nah, untuk menutupi kekejamannya dan agar rakyat tak merasa dirugikan, sejak tahun 1943, Jepang melancarkan kampanye dan propaganda untuk menarik rakyat agar mau menjadi Romusa. Itulah yang mereka lakukan agar rakyat Indonesia itu semakin banyak yang bergabung dalam Romusa ini tadi. Nah, untuk mengambil hati rakyat itu, Jepang memberikan julukan kepada mereka itu sebagai prajurit ekonomi ataupun pahlawan pekerja. Itulah yang disebutkan Jepang terhadap Romusa ini tadi. Nah, pada periode itu sudah ada 300.000 tenaga yang dikirim keluar Jawa. Nah, bahkan ke luar negeri. Nah, misalnya itu adalah di Birna, kemudian Muang Thai, Vietnam, Sarawak, dan Malaysia. Nah, kemudian Malaya. Kemudian yang terakhir itu adalah sebagian besar ada yang kembali ke daerah asal, ada yang menetap, tetapi kebanyakan mereka itu mati di tempat kerja. Nah, itulah yang dialami bangsa Indonesia itu dalam Romusa itu tadi. Nah, sekarang kita masuk kepada topik yang kedua, yaitu bagaimana dampak dari kebijakan dan tindakan Jepang tersebut. Yang pastinya yang pertama adalah penderitaan rakyat bukan berkurang tetapi bertambah. Makanan sulit didapat karena banyak petani menjadi Romusa itu tadi.
Kemudian banyaknya gelandangan di kota-kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Bandung, dan Semarang. Kelaparan dan kematian merajalela, berbagai penyakit menjangkit masyarakat, yaitu seperti kudis. Nah, kemudian pasar gelap tumbuh di kota-kota besar. Akibatnya makanan sulit didapat dan semakin menipis jumlahnya. Uang yang dikeluarkan Jepang tidak ada jaminannya dan mengalami inflasi yang parah. Kemudian bahan pakaian dan obat sulit didapat. Bahkan masyarakat menggunakan karung goni sebagai bahan pakaian mereka. Itulah yang dialami bangsa Indonesia pada masa itu. Sakit bukan? Nah, penderitaan rakyat Indonesia yang semakin tidak tertahankan. Nah, itulah yang dialami bangsa Indonesia pada saat itu. Itulah dampak kedatangan saudara tua ini tadi, ataupun itulah yang makanya dikatakan tirani Jepang, yang artinya bahwa kekejaman Jepang. Nah, kemudian kita membahas topik yang terakhir, yaitu pastinya ketika bangsa Indonesia semakin menderita dan mereka itu mengalami berbagai penderitaan, tentu mereka itu tidak tinggal diam. Mereka pastinya akan melakukan perlawanan. Jadi perlawanan yang seperti apa yang dilakukan bangsa Indonesia pada masa itu? Nah, simak penjelasan berikut ini. Nah, perang melawan tirani Jepang. Tirani tadi adalah kekejaman Jepang. Nah, Jepang seringkali bertindak sewenang-wenang. Rakyat tidak bersalah ditangkap, ditahan, dan disiksa. Tidak hanya itu, banyak gadis dan perempuan Indonesia yang ditipu oleh Jepang dengan dalih untuk sekolah atau bekerja sebagai perawat, ternyata hanya dipaksa untuk melayani para kampetai dan disekap di kampung-kampung yang tertutup menjadi wanita penghibur. Nah, kondisi tersebut menambah penderitaan rakyat Indonesia sehingga rakyat benci pada pemerintah Jepang. Oleh karena itu timbullah berbagai perlawanan. Nah, perlawanan yang pertama itu datangnya dari Aceh. Nah, latar belakangnya adalah karena melihat kekejaman dan kesewenangan Jepang terutama terhadap Romusa, sehingga rakyat Guplieng melakukan perlawanan. Nah, kronologinya bisa kamu baca pada slide berikut ini. Ini adalah kronologi perlawanan yang terjadi di Aceh itu tadi. Kemudian siapa yang memimpin perlawanan itu? Pastinya adalah Abdul Jalil. Nah, itu ini adalah pemimpin perang melawan sang tirani yang ada di Aceh. Kemudian yang kedua itu perlawanan di Singaparna, Jawa Barat. Latar belakangnya itu apa? Rakyat Singaparna yang religius dan berjiwa patriotik ini membenci dominasi asing, sehingga mereka pun membenci pemerintah Jepang, apalagi terhadap perilaku dan kebijakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Jadi itu adalah latar belakang mengapa rakyat Singaparna itu melakukan perlawanan terhadap Jepang. Nah, kronologinya bisa langsung kamu baca pada slide berikut ini. Bagaimana sebenarnya perlawanan antara rakyat Singaparna dengan Jepang itu tadi. Yang memimpin perlawanan ini yaitu adalah Jainal Mustafa. Itu adalah pemimpin perlawanan perlawanan Singaparna dengan Jepang. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah perlawanan di Indramayu. Nah, latar belakangnya itu apa? Jepang bertindak semena-mena terhadap para petani Indramayu yang pada umumnya hidup sangat sengsara. Nah, mereka itu menyerahkan sebagian besar hasil padinya kepada Jepang. Nah, kebijakan itu membuat rakyat semakin menderita. Nah, kalau di Indramayu ini latar belakangnya itu adalah karena rakyat itu sudah menderita, tetapi mereka itu dipaksa Jepang untuk menyerahkan hasil panennya itu yang berupa padi itu terhadap Jepang. Nah, yang hasilnya bahwa rakyat itu akan semakin menderita. Nah, kronologinya bisa langsung kamu baca pada slide berikut ini. Nah, kemudian yang keempat itu adalah perlawanan di Kalimantan. Nah, latar belakangnya karena himpitan penindasan yang sangat berat yang dilakukan Jepang. Nah, kronologinya seperti apa? Bisa langsung kamu baca pada slide berikut ini. Siapa pemimpinnya? Itu adalah Pangsuma. Nah, ataupun pemimpin suku Dayak. Nah, kemudian yang kelima itu adalah perlawanan di Irian. Nah, latar belakangnya itu hampir sama dengan perlawanan yang
beberapa daerah yang lainnya itu. Nah, mereka dipukul dan dianiaya. Nah, wajar bila mereka itu melakukan perlawanan terhadap Jepang. Itu adalah latar belakang dari perlawanan oleh rakyat Irian. Nah, kronologinya seperti apa? Nah, kronologinya bisa langsung kamu baca. Nah, siapa pemimpinnya? Itu adalah El Rumkorem. Nah, kemudian yang keenam itu adalah perlawanan PETA di Blitar. Nah, PETA ini adalah pembela tanah air. Nah, ini berupa organisasi tentara. Nah, latar belakangnya itu apa? Penderitaan rakyat akibat penindasan Jepang dari masalah pengumpulan padi, pengerahan Romusa, dan sikap sombong serta congkak pemerintah Jepang. Nah, para pelatih Jepang sering merendahkan prajurit Bumiputra. Nah, sehingga menimbulkan sakit hati dan kebencian. Oleh karena itu, anggota PETA berencana melancarkan perlawanan terhadap Jepang. Itu adalah latar belakang perlawanan PETA di Blitar. Nah, kronologinya seperti apa? Bisa langsung kamu baca pada slide berikut ini. Nah, yang dipimpin oleh siapa ini PETA itu tadi? Yang dipimpin oleh Supriyadi. Nah, jadi Supriyadi.